Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Muhammad Ramdhani dari Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Adapun materi pembahasan pada kali ini adalah serangan Jepang ke Indonesia, kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai serangan Jepang ke Indonesia. Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang berusaha menguasai wilayah Asia Tenggara. Jepang melakukan serangan mendadak terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor atau Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Selanjutnya Jepang melakukan serangan ke wilayah Indonesia. Adapun beberapa wilayah yang diduduki oleh Jepang seperti Samarinda pada 3 Februari 1942, Ambon pada 4 Februari 1942, Banjarmasin pada 10 Februari 1942, Palembang pada 14 Februari 1942, dan Jawa pada 28 Februari 1942. Belanda yang kala itu memerintah di Indonesia karena tidak sanggup membendung serangan dari Jepang, akhirnya melakukan penyerahan tanpa syarat, ditandai dengan Perjanjian Kalijati yang dilaksanakan di Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Pembahasan yang kedua mengenai kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang politik. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3, yakni wilayah Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta dan dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Wilayah Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi dipimpin oleh Jenderal Tanabe. Dan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya dengan pusat di ujung Pandang dipimpin oleh Laksamana Tadashi Maeda. Pembahasan yang ketiga mengenai kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang ekonomi. Pada masa pendudukan Jepang, seluruh hasil atau keuntungan dalam bidang ekonomi dialokasikan untuk kebutuhan perang, dari mulai penyitaan hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan industri lainnya dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan Jepang. Dalam mendukung segala kegiatan eksploitasi ekonomi tersebut, Jepang membuat sistem tenaga kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Selanjutnya pembahasan yang keempat mengenai kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang militer. Jepang membentuk badan-badan semi-militer untuk membantu Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Pasifik. Adapun beberapa organisasi semi-militer yang dibentuk pada masa pemerintahan Jepang seperti Seinenden atau Barisan Pemuda, Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang, dan Peta atau Pembela Tanah Air. Dan pembahasan yang terakhir mengenai kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang sosial budaya. Pada masa pendudukan Jepang, terdapat beberapa perubahan dalam kehidupan sosial budaya, seperti seluruh lapisan masyarakat berhak mengenyam pendidikan, bahasa Indonesia berkembang dengan pesat karena sebagai bahasa penutur dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemberlakuan aturan wajib melakukan penghormatan terhadap Kaisar Jepang yang diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari dengan melakukan seikere atau bungkuk 90 derajat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.